Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Pada video kita kali ini kita akan membahas soal statistika. Di sini sudah ada soal dari tabel nilai berikut ditentukan rataan sementara 57. Nah, ini ada tabel yang sudah ada beberapa datanya ya. Lalu rataan nilainya adalah ketika kita mencari min. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, maka yang pertama kali kita ingat adalah rumus min dengan menggunakan rata-rata sementara atau min sementara, yaitu X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi dikali D ya, atau DI, lalu dibagi jumlah frekuensi gitu kan. Nah, terus kemudian kita berarti mencari titik tengahnya dulu ya kan, titik tengahnya dulu. Nah, ini titik tengahnya ya. Ini kita bikin seperti ini. Lalu kemudian ini adalah titik tengahnya ya. Nah, bagaimana cara mencari titik tengah gitu kan? Ya, kita terus dulu ya, mencari titik tengah gitu. Mencari titik tengah. Nah, jadi yang pertama itu ya 20 ditambah 34 dibagi 2, maka ketemunya 27. Jadi ini 27. Oh, nggak kelihatan ya. Ini 27 untuk data yang pertama ya, 27. Terus kemudian untuk data yang kedua berarti 35 ditambah 49 dibagi 2, ketemunya adalah 42. Nah, berarti ini adalah 42. Terus kemudian yang ketiga itu datanya 50 ditambah 64 dibagi 2, maka hasilnya adalah 57. Nah, jadi untuk titik tengah yang ketiga adalah 57. Atau mau pakai cara yang kedua ya, yaitu kamu lihat ya bahwa tinggi tinggi barang ya atau tinggi bendanya ini kan 50, bukan 50 tapi 65 sampai 79 gitu kan. Berarti kita bisa tulis ya 65 terus 60 berapa, 66, 67, 68, 69 gitu kan sampai dengan 79. Nah, angka tengahnya itu berada di 72 gitu. Yang berikutnya yang ini juga sama ya. Kita data dari 80, 81, 82, 83 sampai dengan 94, maka kita menemukan bahwa titik tengahnya adalah 87. Nah, terus kemudian sekarang kita cari deviasinya ya. Deviasinya kita cari ini mencari deviasinya ya. Berarti deviasi itu adalah apa? Titik tengah dikurangi rata-rata sementara. Nah, yang pertama berarti 27 dikurangi 57. Nah, ya. 27 dikurangi 57 berarti ketemunya adalah min 30. Nah, ini berarti min 30. Lalu yang kedua
Yang kedua, ini ada 42 dikurangi 57, maka ketemunya min 15. Nah, ini kita tulis min 15. Lalu lanjut, yang ketiga, itu ada 57 dikurangi 57, berarti 0. Nah, ini kita tulis 0. Lalu yang berikutnya ada 72 dikurangi 57, maka ketemunya 15. Nah, ini kita tulis 15. Dan yang terakhir sudah diketahui yaitu 30. Nah, terus kemudian kita juga tahu ya jumlah jumlah frekuensinya itu ada berapa? 7 ditambah 9 yang ini ya. Nah, ini ditambah 17 ditambah 12 ditambah 5, hasilnya adalah 50. Nah, jadi jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, terus kemudian setelah ini gimana? Ya, setelah ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Jadi mencari rata-rata asli ya. Nah, mencari rata-rata. Caranya adalah rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi kali deviasi dibagi jumlah frekuensi. Nah, berarti rata-rata aslinya itu 57 ditambah, nah ini ya, berarti apa ini, min 30, terus kemudian apa namanya itu, oh bukan min 30 ya, tapi jumlah ini, apa namanya, berarti 7. Nah, kan frekuensi dikali deviasinya tadi ya, ini terus min 30, terus kemudian dijumlah ya, jadi apa namanya, ini dikali dengan ini gitu ya, kalau ini dikali dengan sini, begitu seterusnya. Berarti ditambah berapa nih, 9 dikali min 15, lalu ditambah 17 dikali 0, ditambah 12 dikali 15, dan ditambah 5 kali 30 dibagi dengan 50. Berarti rata-ratanya yaitu 57 ditambah, nah ini ya, min 210 min 135 ditambah 0 ditambah 180 ditambah 150 dibagi 50. Nah, maka rata-ratanya sama dengan 57 ditambah, nah ini ketemunya min 15 dibagi 50, itu kan. Terus kemudian berarti bisa kita tulis ya, 57 dikurangi 15 per 50. Nah, sekarang ini kita sederhanakan, bagi 3, ini bukan bagi 3, tapi bagi 5 ya. Ini berarti bagi 5, ini juga bagi 5. Dengan demikian maka rata-ratanya sama dengan 57 dikurangi, nah 15 dibagi 5 berarti 3. Terus 50 dibagi 5 berarti 10. Nah, berarti kita sudah menemukan bahwa rata-ratanya yaitu 57 dikurangi 3 per 10. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sudah ada soal. Tabel berikut berisi data tinggi badan sekelompok anak dari suatu sekolah. Nah, ini sudah ada tabel. Kemudian yang ditanya adalah rataan hitungan dari data tersebut adalah. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini? Oke, langsung saja kita selesaikan. Jadi yang pertama kita mencari titik tengah dulu ya. Nah, mencari titik tengah. Nah, kalau mencari titik tengah bagaimana ya? Kita data manual aja nggak apa-apa ya. Jadi 35, 36, 37, 38, 39. Nah, ini kan terlihat bahwa titik tengahnya adalah ini. Ya kan? Berarti yang data pertama ini adalah 37 kan gitu.
Terus kemudian kita lanjut ke data yang kedua. Ya, data yang kedua itu bagaimana? Ya, data yang kedua itu berarti 40 ya. 40, 41, 42, 43, 44. Nah, data yang tengah itu adalah 42 kan gitu. 42. Nah, dengan cara yang sama maka ini 47, lalu ini 52 dan terakhir adalah 57 kan gitu. Nah, terus kemudian setelah ini ya, setelah ini kita mencari apa? Mencari deviasi dulu ya. Nah, mencari DI-nya dulu. Bagaimana cara mencari DI? Ya, kalau kita lihat ya bahwa ini kan 0 DI-nya ya kan. Nah, DI-nya ini kan 0. Nah, ini ya. Ini kan DI-nya 0 nih. Berarti otomatis apa namanya? Otomatis rataan sementaranya itu adalah 47 kan gitu ya. Jadi karena DI pada titik tengah 47, maka rataan sementara yaitu 47. Nah, dengan demikian maka ya yang pertama ya DI sama dengan 40, bukan 40 tapi 37 dikurangi berapa? 47 berarti min 10. Nah, berarti yang ini min 10 kan gitu. Terus kita cari yang berikutnya, DI sama dengan 52 dikurangi 47 berarti 5. Nah, berarti ini adalah 5. Terus kemudian yang terakhir DI sama dengan 57 dikurangi 47 sama dengan 10. Berarti kolom yang terakhir itu adalah 10. Nah, terus kemudian kita mencari FI dikali DI. Nah, FI dikali DI berarti gimana? Ya langsung aja frekuensi dikali DI-nya. Otomatis maka yang pertama adalah min 80 ya kan? Karena apa? Karena 8 dikali min 10 gitu kan. Terus kita lanjut ke kolom yang kedua berarti min 60. Lalu kolom yang ketiga adalah 0 ya. Oh, bukan kolom ya, tapi baris ya. Lalu berikutnya ada lagi 55. Terus bawahnya lagi adalah min berapa ini? Bukan min ya, tapi 60 ya. Nah, ini terakhir itu adalah 60. Ini adalah 60. Nah, terus kemudian ya selanjutnya baru kita bisa mencari rata-rata. Nah, mencari rata-rata caranya gimana ya? Rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi dikali deviasi dibagi jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya berapa? Jumlah frekuensinya kan yang ini ya. Nah, ini kan jumlah frekuensi nih. Nah, berarti ya 47 rata-rata sementara sama dengan 47 ditambah ini ya. Berarti min 80 min 60 ditambah 0 ditambah 55 ditambah 60 dibagi. Nah, dibagi berapa? Ya dibagi frekuensinya berarti 8 tambah 12 ditambah 13 ditambah 11 ditambah 6. Nah, berarti rata-rata sementara sama dengan 47 ditambah, nah yang atas itu berarti berapa? Min 25 dibagi rata-rata apa namanya frekuensinya, bukan rata-rata ya, tapi jumlah frekuensinya ada 50. Nah, terus kemudian berarti rata-rata sama dengan 50, kok 50? 47 ya. 47 dikurangi 25 per 50.
Nah, ini kita sederhanakan nih, kita bagi dengan berapa ini? Ya, langsung aja ya, apa namanya? Kan setengah ini sama aja, ya kan? Kan ini kita coret, kita coret 1, kita coret 2. Berarti 47 dikurangi 0,5 ya. Oh, enggak, pelan-pelan dulu aja. 1,5, 1/2 maksudnya, bukan 1,5, 1/2. Berarti rata-rata sama dengan 47 dikurangi 0,5. Berarti rata-ratanya adalah 46,5. Nah, dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana ini? Yang A, yaitu 46,5 kg. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini sudah ada soal diketahui rataan hitung dari data pada histogram berikut adalah 8,4. Di sini sudah ada gambar ya histogram. Terus kemudian yang ditanya adalah nilai N yang memenuhi. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3? Nah, oke, langsung saja. Berarti pertama kita cari yang namanya titik tengah dulu ya, mencari titik tengah. Nah, caranya bagaimana? Ya, yang pertama berarti langsung aja nih 2,5 ditambah 5,5 dibagi 2, maka ketemunya adalah 4 ya kan. Terus kemudian ini frekuensinya adalah 3. Nah, ini berarti 4. Terus kemudian yang berikutnya 5,5 ditambah 8,5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 7. Frekuensinya ada 5. Nah, ini berarti 7. Lalu kita lanjut ke berikutnya, 8,5 ditambah 11,5 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 10. Nah, frekuensinya adalah 4. Berarti ini titik tengahnya adalah 10. Terus kemudian yang terakhir berarti 11,5 ditambah 14,5 dibagi 2, hasilnya adalah 13. Frekuensinya adalah N. Berarti ini 13. Nah, terus kemudian setelah mencari titik tengah ya, berarti langsung aja mencari rata-ratanya ya. Mencari rata-rata, caranya gimana? Ya, rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Berarti rata-rata sama dengan, nah langsung aja nih, 4 dikali 3 ditambah 7 dikali 5 ditambah 10 kali 4 ditambah 13 dikali N dibagi 3 tambah 5 tambah 4 tambah N. Nah, terus kemudian kan rata-ratanya sudah diketahui nih, yaitu 8,4. Kita tulis 8,4. Berarti sama dengan 12 ditambah 35 ya ini ya. Ditambah 35 ditambah 40 ditambah 13 N dibagi 12 plus N. Terus kemudian kita pindah ruas ya, berarti yang ini pindah ke arah kiri menjadi 8,4, kita kali dengan 12 ditambah ya ini ya, ditambah N sama dengan 87 ditambah 13N. Terus kemudian kita hitung, maka ketemu 100,8 ditambah 8,4N sama dengan 87 ditambah 13N. Kita kumpulkan yang satu suku, berarti 100,8 dikurangi 87 sama dengan 13N dikurangi 8,4N. Berarti 13,8 ya sama dengan 4,6N. Dengan demikian maka N sama dengan 13,8 dibagi 4,6, maka N sama dengan 3. Nah, jadi nilai N yang memenuhi adalah 3, yaitu jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini sudah ada soal, perhatikan histogram berikut. Nah, ini ada sebuah histogram. Terus kemudian berat badan siswa suatu kelas disajikan dengan histogram di atas. Rataan berat badan siswa adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5? Oke, langsung saja kita selesaikan. Ya, berarti pertama kita mencari titik tengah dulu ya, mencari titik tengah. Caranya gimana? Ya, 49,5 ditambah 54,5 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 52. Terus kemudian di sini diketahui frekuensinya adalah 4. Dari mana? Ya dari sini nih. Nah, ini ya 4 gitu. Terus kemudian untuk data yang kedua berarti 54,5 ditambah 59,5 kita bagi dengan 2, ketemunya adalah 57. Frekuensinya adalah 6. Dari mana? Ya dari sini. Kan ini 6. Nah, terus kemudian kita masuk ke yang ketiga, 59,5 ditambah 64,5 kita bagi 2, hasilnya adalah 62. Frekuensinya adalah 8. Nah, dari mana? Ya dari sini sekali lagi ya. Ini adalah 8. Berarti yang pertama itu bukan frekuensi, tapi titik tengahnya adalah 52, lalu ini 57, lalu ini 62 gitu kan. Terus kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga ini 64,5 kita tambah dengan dengan 69,5 kita bagi dengan 2, hasil adalah 67. Frekuensinya adalah 10 ya. Nah, ini ya frekuensinya adalah ini 10. Terus ini berarti 50 bukan 50 tapi 67. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut data berikutnya 69,5 ditambah 74,5 kita bagi 2, hasilnya adalah 72. Frekuensinya adalah 8. Nah, ini ya, ini. Nah, frekuensinya adalah 8. Ini berarti 72. Terus kemudian yang terakhir 74,5 ditambah 79,5 dibagi 2, ketemunya adalah 77. Frekuensinya adalah 4. Nah, frekuensinya 4 dari mana? Ya dari sini. Nah, ini kita luruskan sini. Terus titik tengahnya adalah 77. Nah, dari sini kita bisa mencari rata-ratanya sekalian ya. Mencari rata-rata. Caranya gimana? Ya jumlah frekuensi kali titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Berarti jumlah frekuensinya ini ya 52 dikali 4 ditambah 57 dikali 6 ditambah 62 kali 8 ditambah 67 kali 10 ditambah 72 kali 8 ditambah 77 kali 4. Kemudian kita bagi dengan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4. Nah, terus kemudian rata-rata sama dengan 208 tambah 342 ditambah 496 ditambah 490 kan ya, tapi ini 670 ditambah 576 ditambah 308 dibagi 40. Nah, maka X bar ya atau rata-rata sama dengan 2600 dibagi 40. Ketemunya adalah 65. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah 65, yaitu yang B.
Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini sudah ada soal histogram berikut menunjukkan nilai tes matematika di suatu kelas. Ini adalah histogramnya. Nilai rata-rata data pada histogram di atas adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5. Nah, kalau kita lihat gambar histogram ini, maka nilai tengahnya sudah ada ya. Nah, ini nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah. Terus kemudian frekuensinya juga sudah, berarti ini adalah 2, lalu ini 4, 18, lalu ini 14, dan ini adalah 12. Nah, dengan demikian maka kita bisa langsung saja mencari rata-ratanya. Caranya gimana? Yaitu jumlah frekuensi kali titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Berarti X bar sama dengan, nah ini langsung aja nih, 2 dikali 57 ditambah 4 kali 62 ya ini ya. Nah, ini 62 ditambah berapa ini? 18 dikali 67 ditambah 14 dikali 72 ditambah 12 dikali 77 dibagi 2 ditambah 4 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 12. Nah, sekarang kita cari ini ya. 2 kali 57 hasilnya adalah 114. Lalu ditambah 4 kali 62 hasilnya adalah 248. Ditambah 18 kali 67 hasilnya adalah 1206. Ditambah 14 kali 72 hasilnya adalah 1008. Ditambah 12 kita kali dengan 77 adalah 924. Kita bagi dengan 2 ditambah 4 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 12 hasilnya adalah 50. Nah, sekarang X bar atau rata-rata kita yang hitung yang bagian atas ya. 114 ditambah 248 ditambah 1206 ya, ditambah 1008 ditambah 924 hasilnya adalah 3500. Sekarang 3500 dibagi dengan 50, maka hasilnya adalah 70. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C, yaitu 70. Nah, demikianlah pembahasan dari 5 soal min ya, rata-rata, khususnya ini rata-rata data kelompok. Tadi ada yang menggunakan rata-rata sementara dan ini ada yang menggunakan histogram. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.